Lu Ming terbang menuju kota suci dan mendarat di atas pipa. Dia mengikuti kerumunan dan berjalan ke gerbang kota. Ada tentara yang berjaga di gerbang kota. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menyadari bahwa para prajurit ini semuanya adalah ahli alam embrio roh. Setelah pemeriksaan singkat, Lu Ming memasuki kota suci. Sekaligus, dia disambut dengan aura kuno dan sederhana. Di kota suci, jalan, istana, atau rumah manapun dipenuhi aura waktu, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu jutaan tahun yang lalu. Ki spiritual langit dan bumi sangat kaya. Bahkan mengandung ki asal. Selain itu, saya dapat dengan jelas merasakan esensi alam langit dan bumi. Seluruh kota suci itu seperti barisan besar yang terus-menerus mengumpulkan ki spiritual dan ki asal langit dan bumi. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Jika dia berkultivasi di sini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat cepat. Kota suci dibagi menjadi kota luar, kota dalam, dan inti istana. Seniman bela diri biasa, pasukan kecil, dan pembudidaya keliling semuanya tinggal di luar kota. Bagian dalam kota ditempati oleh beberapa kekuatan kuat di kota suci, seperti rumah para bangsawan dan menteri dari dinasti Sein kuno. Tentu saja, penguasa lain di benua tengah memiliki cabang di kota suci dan orang-orang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Adapun istana kerajaan, merupakan tempat tinggal para anggota inti klan Xie dari dinasti Sein kuno. Lu Ming berjalan-jalan dengan santai. Dia berada di luar kota sekarang. Dia sedang memikirkan cara menyelinap ke istana dan mencari tahu tentang Xie Nianxing. Setelah berjalan-jalan sebentar, Lu Ming berjalan menuju sebuah restoran. Restoran adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Setelah memesan beberapa hidangan dan anggur, Lu Ming duduk di meja. Dalam 2 bulan lagi, pengorbanan nasional jutaan tahun dari dinasti Sein kuno akan diadakan di sini. Saat itu, kota suci akan hidup kembali. Yang pasti, ini pengorbanan nasional sejuta tahun, seberapa pentingkah? Pada saat itu, tidak hanya pasukan tuan di benua tengah, tapi kekuatan lain dari berbagai ukuran akan berkumpul di kota suci. Bahkan kekuatan dari gurun barat, dataran utara, Nether selatan, dan tandus timur akan mengirim orang ke sana. Itu sungguh hidup. Ini adalah pemandangan yang langka. Pada saat itu, semua surga favorit dari seluruh dunia akan berkumpul. Ini adalah kesempatan langka. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Generasi ini memang penuh dengan ahli. Ketika para favorit surga berkumpul, konflik pasti akan terjadi. Haha. Lu Ming baru saja duduk ketika dia mendengar berita penting. Pengorbanan nasional 1 juta tahun. Tatapan Lu Ming berkedip. Keluarga Xie dari dinasti suci kuno telah berdiri selama 1 juta tahun. Benar-benar mengejutkan. Di seluruh hutan belantara ilahi, faksi mana yang memiliki sejarah panjang? Itu terlalu mengejutkan. Meskipun dinasti Sein kuno sedang mengalami kemunduran, dan berbagai kaisar memiliki wilayah mereka sendiri, mereka masih harus menghormati nama dinasti Sein kuno. Mereka masih harus mendengarkan perintah dinasti Sein kuno. Tentu saja, ini hanya sekedar nama. Oleh karena itu, meskipun itu hanya untuk pertunjukan, kekuatan itu masih harus mengorbankan jutaan tahun pengorbanan nasional dinasti suci kuno. Pada saat itu, kaisar dari beberapa pasukan tuan mungkin akan turun. Saya sangat menantikannya. Jika saatnya tiba, angin dan awan pasti akan berkumpul, dan jumlah ahlinya akan sebanyak awan. Saya mendengar bahwa Istana Kekaisaran telah mengeluarkan perintah untuk memperluas penjaga naga kekaisaran untuk menjaga ketertiban di kota suci dan melindungi Istana Kekaisaran. Ada hal seperti itu. Kapan Anda ingin mulai merekrut? Saya ingin mencoba. Itu sudah dimulai hari ini. Kami telah merekrut selama setengah bulan terakhir, jadi kami bisa mencobanya. Namun, persyaratan perekrutan pengawal naga kekaisaran sangat tinggi. Tanpa budidaya alam embrio roh, mustahil untuk masuk. Lu Ming terus mendengarkan dan memang, dia mendengar banyak berita. Penjaga naga kekaisaran. Mata Lu Ming berbinar. Penjaga naga kekaisaran adalah pengawal istana dari dinasti Sein kuno. Mereka bertanggung jawab menjaga istana dan melindungi keselamatan keluarga kerajaan. Bukankah dia ingin menyelinap ke istana? Bukankah akan baik-baik saja jika dia bergabung dengan penjaga naga kekaisaran? Namun, pengawal naga kekaisaran bertugas menjaga istana dan melindungi keluarga kerajaan. Identitas mereka harus diselidiki secara menyeluruh sebelum mereka dapat bergabung. Kalau tidak, jika ada yang bisa bergabung, bukankah keselamatan keluarga kerajaan akan terancam? Tatapan Lu Ming beralih. Dia mengambil gelas anggurnya dan berjalan menuju meja di samping. Tolong, 2 kakak laki-laki. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin bergabung dengan penjaga naga kekaisaran, kan? Lu Ming mengangkat gelasnya dan tersenyum. Di meja ini, ada 2 pria kekar. Yang satu tampak berusia 40-an, dan yang lainnya tampak berusia 30-an dengan janggut lebat. Itu benar. Apa yang bisa saya bantu, adik kecil? Pria kuat dengan janggut lebat memandang Lu Ming dan bertanya. Adik laki-laki ini berasal dari kekuatan kecil dan baru saja memasuki kota suci.
Saya ingin mencari pekerjaan dan bergabung dengan penjaga naga kekaisaran. Aku baru saja mendengar kalian berdua membicarakan masalah ini. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan, jadi aku ingin berteman denganmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, ekspresi mereka menjadi rileks dan mereka tersenyum. Dialah yang ingin bergabung, jadi saya tidak akan pergi. Namun, adikku, syarat untuk bergabung dengan penjaga naga kekaisaran tidaklah rendah. Anda harus berada di alam embrio roh. Pria tangguh berusia 40 tahun itu tertawa. Itu juga baik. Adik laki-laki ini baru saja menerobos ke alam embrio roh. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Dengan itu, tubuh Lu Ming memancarkan aura samar. Itu adalah aura alam embrio roh tingkat pertama. Teknik nafas ilusi tidak hanya dapat mengubah aura seseorang, tetapi juga dapat menyembunyikan kultivasi seseorang. Sekarang, Lu Ming menyembunyikan kultivasinya ke alam embrio roh tingkat pertama. Ketika mereka menyadari bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di alam embrio roh tingkat pertama, mereka berdua bahkan lebih lega. Pria kekar berjanggut lebat berkata, "Adik, kamu masih sangat muda, namun kamu mampu mencapai alam embrio roh tingkat pertama. Anda dapat dianggap sebagai favorit surga. Saya terkesan. Kamu terlalu memujiku, kakak. Ayo, kita minum sepuasnya." Lu Ming berkata dengan murah hati. "Haha, bagaimana aku bisa menerima ini?" Pria berusia 40-an itu tertawa. Ini adalah kota suci. Makanan dan anggur di restoran manapun tidaklah murah. Sejak Lu Ming merawat mereka, mereka berdua memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Mereka bertiga terus minum. Lu Ming adalah orang baru di kota suci dan tidak tahu banyak tentangnya. Dia meminta nasihat mereka berdua dan mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Lu Ming mengetahui bahwa keduanya berasal dari kekuatan kecil di luar kota suci yang disebut Sekte Tombak Hitam. Mereka berada tidak jauh dari kota suci dan sering datang ke kota suci untuk membeli barang. Pria berusia 40-an bernama Ma Wu, dan pria berusia 30-an dengan janggut lebat bernama Ming Lu. Ming Lu, kebetulan sekali, namaku dibaca terbalik, bukankah itu Ming Lu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Mereka bertiga mengobrol dan minum. Setelah 3 putaran minum, Ma Wu dan Ming Lu minum sepuasnya. Saudara muda Ming Lu, karena kamu ingin bergabung dengan pengawal naga kekaisaran, maka tetaplah di sini dan daftarlah dengan adik laki-laki Lu. Saya akan kembali ke sekte dulu dan memberitahu Anda tentang masalah Anda. Jika kamu bekerja di pengawal naga kekaisaran, akan jauh lebih nyaman bagi sekte tombak hitam kita di masa depan. Kata Ma Wu. Baiklah kakak Ma, kamu boleh kembali dulu. Saya akan pergi dan mendaftar besok. Ming Lu mengangguk. Setelah itu, Ma Wu berpamitan dan pergi. Lu Ming dan Ming Lu menemukan penginapan terdekat untuk menginap dan berencana mendaftar keesokan harinya. Segera, malam tiba. Lu Ming menyembunyikan auranya dan memasuki kamar Ming Lu tanpa suara. Siapa? Ming Lu baru saja membuka mulutnya ketika Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan menjatuhkan Ming Lu. Kemudian, dia memasukkan Ming Lu ke dalam diagram gunung dan sungai dan membiarkan dan menuliskan sebuah susunan, menjebaknya di tanah. Maaf, saya akan meminjam identitas Anda untuk sementara waktu. Saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda di masa depan. Lu Ming bergumam. Otot dan tulangnya mulai menggeliat, berubah menjadi wujud Ming Lu. Kemudian, auranya juga berubah, menjadi sangat mirip dengan Ming Lu. Aku masih kehilangan janggut. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan penginapan. Dia membeli janggut palsu dan menempelkannya di wajahnya. Seketika, dia tampak persis seperti Ming Lu. Bahkan jika Ma Wu ada di sisinya, dia tidak akan bisa mengenali bahwa Lu Ming palsu. Lu Ming telah menggunakan identitas Ming Lu untuk menyelinap ke penjaga naga kekaisaran, menunggu kesempatan untuk mengetahui keberadaan Xian Yanxing. Adapun Ming Lu, dia hanya bisa tinggal sementara di diagram gunung dan sungai. Keesokan paginya, Lu Ming menuju area pendaftaran pengawal naga kekaisaran. Sesampainya di sana, ia kaget melihat sudah ada antrean panjang di tempat pendaftaran. Bagi beberapa kekuatan kecil, penjaga naga kekaisaran adalah pekerjaan yang bagus. Bergabung dengan penjaga naga kekaisaran sama dengan bergabung dengan dinasti Sein kuno, dan mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Mereka yang berada di bawah alam embrio roh, cepat pergi. Kita tidak membutuhkan mereka yang berada di bawah alam embrio roh. Di area pendaftaran, ada beberapa pria kekar yang mengenakan jubah ungu panjang yang disulam dengan naga banjir. Ini adalah penjaga naga kekaisaran. Aura mereka sangat kuat. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menyadari bahwa mereka semua berada di alam embrio roh tingkat ke-7 atau lebih. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di samping, beristirahat dengan mata tertutup. Dia juga mengenakan pakaian penjaga naga kekaisaran, tapi auranya tidak terduga. Tentu saja, itu tidak bisa disembunyikan dari indera Lu Ming. Lu Ming menemukan bahwa orang ini adalah eksistensi di alam dewa spiritual tingkat pertama. Hanya mereka yang berada di alam embrio roh ke atas yang dapat bergabung. Persyaratannya terlalu tinggi. Ayo pergi.
Beberapa orang menghela nafas, menggelengkan kepala, dan pergi. Keluarkan identitas Anda dan laporkan informasi Anda. Kami akan pergi dan memverifikasinya. Setelah itu akan ada ujian. Karena jumlah penjaga naga kekaisaran yang dapat direkrut kali ini terbatas, terlalu banyak orang yang mendaftar. Kita tidak bisa menerima semuanya. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Baiklah, pendaftaran dimulai sekarang. Kata seorang pria kekar. Kemudian, mereka mulai mendaftar satu per satu. Lu Ming menunggu dengan sabar selama 2 jam penuh sebelum tiba gilirannya. Lu Ming menggerakkan tangannya dan tanda identitas muncul. Dia menyerahkannya kepada salah satu penjaga naga kekaisaran. Token identitas ini diambil dari Ming Lu, itu adalah token identitas murid Sekte Tombak Hitam. Sekte Tombak Hitam, jalan yang jelas. Kata Lu Ming. Penjaga naga kekaisaran yang kekar memeriksa medali identitasnya dan mendaftarkannya. Kami akan mengirim orang untuk memverifikasi identitas Anda. Jika ada kebohongan di dalamnya, Anda akan langsung dibunuh. Apakah kamu mengerti? Mata penjaga naga kekaisaran yang gagah itu tampak dingin. Ya saya tahu. Lu Ming mengangguk terus-menerus. Ya, tunggu di sana. Nanti akan ada penilaian, kata penjaga naga kekaisaran yang gagah. Lu Ming berjalan ke samping dan menunggu dengan sabar. Setelah 2 jam berikutnya, pendaftaran berakhir. Ada lebih dari 2.000 orang yang mendaftar. Baiklah, ikut aku. Pada saat ini, Tetua Alam Dewa Spiritual berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melangkah masuk bersama Lu Ming dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamp militer. Ada sebuah tablet batu besar di tengah kamp. Tablet batu ini dapat menguji budidaya Anda. Anda hanya perlu menyalurkan ki Anda yang sebenarnya ke dalam tablet batu dan kami akan mengetahui kultivasi Anda. Yang mendaftar kali ini ada 2.000 orang, tapi kami hanya ingin 200 orang. Oleh karena itu, kami hanya akan menerima mereka yang peringkat budidayanya berada di 200 teratas. Sekarang, penilaian dimulai. Orang tua itu mengumumkan. Setelah itu, para pelamar naik untuk mengikuti tes satu per satu. Selama seseorang memasukkan esensi sejatinya ke dalam loh batu itu akan menyala. Melalui cahaya, seseorang dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka. Dia mulai mengujinya satu per satu. Lu Ming menyadari bahwa banyak dari mereka memiliki budidaya alam embrio roh tingkat pertama. Ada jauh lebih sedikit penggarap alam embrio roh tingkat kedua dan bahkan lebih sedikit lagi penggarap alam embrio roh tingkat ketiga. Segera, giliran Lu Ming. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku memasukkan ki yang lebih benar. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia hanya menerima 200 orang. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Lu Ming berencana memasukkan inti yang lebih penting. Dia berjalan ke tablet batu dan menekankan tangannya di atasnya. Lu Ming menyalurkan inti esensialnya. Bas, tablet batu itu bergetar, dan 7 lampu perak menyala. Cukup, Lu Ming mempertahankan inti esensialnya. 7 sinar cahaya perak mewakili budidaya alam embrio roh tingkat ke-7. Dengan cara ini, itu akan sangat mudah dan dia pasti akan diterima. Alam embrio roh tingkat ke-7. Mata tetua alam dewa spiritual berbinar. Mereka yang datang untuk mendaftar biasanya adalah orang-orang dari kekuatan kecil, dan tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi terlalu tinggi tidak akan bergabung dengan penjaga naga kekaisaran, dan tidak banyak yang telah mencapai alam embrio spiritual tingkat ke-7. Lumayan. Tetua alam dewa spiritual itu mengangguk. Tes berlanjut. Tidak lama kemudian, tes selesai. Lu Ming menemukan bahwa hanya ada 3 orang yang telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-7 dan hanya 1 orang yang telah mencapai tingkat ke-8. Tidak ada orang yang bisa naik lebih tinggi. Hal ini membuat Lu Ming menyentuh hidungnya. Apakah penampilannya terlalu luar biasa? Baiklah, ujiannya sudah selesai, 200 teratas akan tinggal di kamp militer untuk sementara waktu dan menunggu kabar kami dalam beberapa hari. Perintah sesepuh Dewa Roh. Mereka yang tidak masuk dalam 200 besar hanya bisa menghela nafas dan pergi. Lu Ming dan kelompoknya dibawa ke kamar mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming tinggal di kamp militer. Dia berkultivasi sambil menunggu kabar. 3 hari kemudian, muncul kabar bahwa Lu Ming telah direkrut dan resmi menjadi anggota pengawal naga kekaisaran. Kalian berempat sangat baik. Untuk sementara saya telah mengatur posisi wakil bendera untuk Anda. Jika kinerja Anda bagus di masa depan, tidak masalah bagi Anda untuk dipromosikan. Selain itu, posisi yang perlu Anda jaga telah diatur. Seseorang akan memberitahu Anda sebentar lagi. Setelah tetua Dewa Roh menyelesaikan pengumumannya, dia memberi mereka masing-masing sebuah tanda yang mewakili bendera kedua. Bendera, di pengawal naga kekaisaran berarti posisi resmi. Satu spanduk memiliki 500 orang. Panji utama dapat memerintahkan 500 penjaga naga kekaisaran, dan panji wakil juga tidak kecil. Ini karena budidaya mereka sangat mendalam. Dimanapun mereka berada, kekuatan adalah segalanya.
Tidak lama kemudian, seseorang mengirimi Luming jubah pengawal naga kekaisaran dan kabar bahwa mereka akan menjaga posisi itu. Keempatnya terpisah secara alami. Pengawal Pangeran ke-8. Mata Luming berkedip. Tugas sementaranya adalah menjadi pengawal Pangeran ke-8. Mata Luming dipenuhi dengan tatapan aneh. Dari apa yang dia tahu, Pangeran ke-8 adalah Xie Zhen. Bukankah Xie Zhen yang mengambil Xie Nianxing dari Nine Dragons? Kebetulan sekali. Aku kebetulan bertanya pada Xie Zhen tentang King kecil. Bibir Luming membentuk senyuman. Ada 200 orang yang bergabung dengan mereka, tetapi ada lebih dari 30 orang yang satu kelompok dengan Luming. Mereka semua adalah pengawal Pangeran ke-8. Segera setelah itu, seorang pria kurus berusia 40-an mendatangi Luming dan yang lainnya. Saya komandan Anda, namaku Si Fang. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Sekarang, ikuti aku ke istana Pangeran ke-8. Pria kurus itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka, terutama Luming, dan kilatan dingin melintas di matanya. Si Fang ini sepertinya memusuhiku, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Aneh. Luming sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Rumah Pangeran ke-8 berada di pusat kota. Itu sangat luas, seperti sebuah villa, dan lebarnya 100 mil. Penjaga naga kekaisaran ini tidak bisa langsung memasuki kediaman Pangeran ke-8, sehingga mereka tinggal di kamp militer di luar kediaman. Di kamp militer di luar kediaman Pangeran ke-8, Luming dan yang lainnya berkumpul. Si Fang berdiri di peron dan memandang rendah semua orang dengan ekspresi dingin. Aku akan memberitahumu beberapa hal sekarang. Perintah pertama dan terpenting dari pengawal naga kekaisaran adalah mematuhi perintah dan melindungi keselamatan keluarga kekaisaran dengan nyawamu. Juga, izinkan aku memberitahumu, pengawal naga kekaisaran penuh dengan ahli. Jangan terlalu bangga dengan kekuatanmu. Masih banyak lagi pengawal naga kekaisaran yang lebih kuat darimu. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menekan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan itu, tatapan Si Fang menyapu Luming. Luming mengerutkan kening. Dia merasa kata-kata Si Fang ditujukan padanya. Namun, dia belum pernah bertemu Si Fang sebelumnya. Mengapa dia mengincarnya? Mungkinkah Minglu ini pernah menyinggung Si Fang sebelumnya? Luming berpikir dalam hati. Setelah Si Fang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kemudian, seseorang mengatur akomodasi mereka. Luming adalah wakil pembawa bendera dan dia memiliki halaman kecil. Ada orang lain yang tinggal di halaman Luming dan membantunya. Orang ini juga merupakan penjaga naga kekaisaran yang baru bergabung. Dia tampak berusia 50-an dan cukup cerdas. Namanya Sun Lin. Tuan Wakil Komandan, Anda harus berhati-hati. Sun Lin mengingatkan mereka saat mereka tiba di halaman. Oh, bagaimana apanya? Luming bertanya. Wakil Komandan, Anda seharusnya bisa merasakan bahwa kata-kata Jenderal Si sebenarnya ditujukan untuk Anda. Kata Sun Lin. Oh, apa kamu tahu kenapa? Luming bertanya. Dia juga sangat penasaran. Wakil Tuan Panji baru saja tiba, jadi kamu mungkin tidak tahu aturan pengawal naga kekaisaran. Di penjaga naga kekaisaran, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Mereka yang kuat, asalkan berkontribusi, bisa dipromosikan. Wakil Tuan, kultivasi Anda berada pada alam embrio roh tingkat ke-7, sedangkan budidaya Jenderal Si Fang hanya pada alam embrio roh tingkat ke-6. Kultivasi Anda lebih tinggi dari miliknya. Setelah mendengar ini, mata Luming berbinar. Maksudmu, Si Fang khawatir aku akan mengancam posisinya. Wakil komandan itu bijaksana. Alasan mengapa Si Fang bisa mendapatkan posisi Panglima adalah karena dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan pengawal pribadi yang mulia, Pangeran ke-8. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan posisi sebagai komandan utama dan memimpin 500 penjaga naga kekaisaran. Terlebih lagi, orang tertinggi dalam Panji ini hanya berada di alam embrio roh tingkat 6, sehingga Si Fang mampu memegang posisi komandan utama dengan sangat mantap. Namun, budidaya wakil komandan lebih tinggi dari miliknya. Selama wakil komandan memberikan kontribusi, akan sangat normal baginya untuk melampaui Si Fang dan bahkan menggantikannya. Tentu saja Si Fang tidak akan baik padamu. Dia bahkan mungkin melakukan sesuatu padamu secara rahasia. Sun Lin menjelaskan. Luming tersenyum. Jadi itulah yang terjadi. Namun, dia tidak mengambil hati. Si Fang hanyalah Si Fang belaka. Dia bisa menekannya dengan satu jari. Tidak perlu mengingatnya. Setelah mengobrol sebentar, Luming masuk ke kamar dan duduk bersila untuk mulai memahami esensi alam langit dan bumi. Sebelumnya, di alam rahasia rumah suci, Luming telah melahap banyak rune niat dari para kultivator yang kuat. Dia tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi dia juga membuat kemajuan dalam tujuan langit dan bumi. Mentalitas guntur dan mentalitas anginnya masing-masing telah menembus ke tingkat keempat yang lebih rendah. Dengan tambahan mentalitas apinya, 3 mentalitasnya telah mencapai tingkat keempat yang lebih rendah. Sekarang, dia fokus penuh untuk memahami mentalitas bumi dan mentalitas air. Tidak ada banyak hal selama 2 hari pertama.
Para penjaga naga kekaisaran biasanya sangat bebas ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri. Mereka tidak perlu berpatroli seperti orang biasa. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya perlu berkultivasi dengan damai. Mereka hanya akan diberangkatkan ketika ada keadaan darurat. Pada malam hari ketiga, Lu Ming mendengar beberapa gerakan di luar. Dia mengakhiri kultivasinya, membuka pintu, dan berjalan keluar. Di halaman, ada dua orang. Salah satunya adalah Sun Lin, dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya kurus. Saat ini, Sun Lin mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada pria paruh baya kurus. Pria parubaya kurus seperti monyet mengambil cincin penyimpanan. Ketika dia melihat Lu Ming, dia terkekeh dan berjalan ke arahnya. Kamu Ming Lu. Tidak buruk, kata Lu Ming. Aku baru saja akan mencarimu. Karena Anda telah bergabung dengan pengawal naga kekaisaran, Jenderal Si Fang akan menjaga Anda di masa depan, memungkinkan Anda memperoleh manfaat terbesar dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, Jenderal Si Fang tidak dapat bekerja secara gratis. Anda harus menunjukkan penghargaan, mengerti? Pria parubaya kurus seperti monyet itu mengulurkan tangannya dan menjepit jari-jarinya. Dia lalu terkekeh. Sudut bibir Lu Ming melengkung. Dia mengerti sekarang. Ternyata monyet kurus ini dikirim oleh Si Fang untuk mengumpulkan manfaat. Tentu saja, setiap anggota baru akan dilindungi. Dia sangat rakus. Katakan padaku, berapa yang kamu inginkan? Kata Lu Ming. Kamu adalah deputi. Anda memiliki jabatan yang lebih tinggi, jadi tentu saja Anda harus membayar lebih. Yang lainnya bernilai 50.000 batu mentah, jadi Anda cukup memberikannya 200.000. Monyet kurus terkekeh. 50.000, 200.000. Senyuman di sudut mulut Lu Ming semakin lebar. Itu sungguh kejam. Rata-rata orang membutuhkan 50.000 batu asal. Bagi seniman bela diri alam embrio roh biasa, ini jelas merupakan beban yang sangat besar. Dan kepadanya, dia meminta 200.000. Ini adalah 200.000 batu permata mentah. Jumlahnya tidak sedikit, dan sulit bagi alam embrio roh normal untuk mengeluarkannya. Itu adalah mulut singa. Sayangnya, saya tidak memiliki banyak batu permata mentah. Silakan pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, jangan mencoba membodohi saya. Anda adalah seniman bela diri alam embrio roh tingkat ke-7. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak memiliki 200.000 yuan di seluruh kekayaan Anda? Pria parubaya kurus seperti monyet itu mencibir. Oh, bahkan jika saya memiliki 200.000 yuan, jika saya memberikan semuanya kepada Anda, apa yang akan saya gunakan untuk berkultivasi? Kata Lu Ming. Saya tidak peduli tentang ini. Itu urusanmu sendiri. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, sebaiknya Anda keluar dari penjaga naga kekaisaran sesegera mungkin. Jika tidak, tanpa perlindungan dari Panglima tertinggi, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati di masa depan. Wajah pria parubaya kurus seperti monyet itu muram saat dia mengancam. Hehe, Lu Ming sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, saya membutuhkan perlindungan Si Fang. Lelucon yang luar biasa. Baiklah, pergilah sekarang, atau aku akan mengusirmu. Beraninya kamu menertawakan Panglima. Kamu sangat berani. Anda sedang mencari kematian. Pria parubaya kurus seperti monyet itu berteriak. Enyah, kamu mendekati kematian. Lu Ming berteriak dan maju selangkah. Aura mengerikannya meledak dan menekan pria parubaya kurus seperti monyet itu. Pria parubaya kurus seperti monyet itu gemetar seolah disambar petir. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Ming, tunggu saja, kamu sudah mati. Pria parubaya kurus seperti monyet berlari keluar dengan wajah penuh kebencian. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Wakil Komandan, jika kamu menyinggung perasaannya seperti ini, aku khawatir Si Fang akan datang nanti. Mendesah. Sun Lin menghela nafas, sedikit khawatir. Dia hanya badut, apa yang perlu ditakutkan? Lu Ming berkata dengan santai. Si Fang baik-baik saja. Namun, kakak laki-lakinya adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8, ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Kata Sun Lin, sedikit ketakutan di matanya. Jika seorang master alam dewa spiritual ingin membunuh mereka, itu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Oh, jawab Lu Ming acuh tak acuh. Dia tampak tenang dan duduk di bangku batu di halaman dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Sun Lin sangat khawatir. Setelah beberapa saat, ledakan. Pintu ke halaman terbuka lebar. Si Fang masuk dengan beberapa ajudan terpercaya, wajahnya gelap. Ming Lu, kamu melukai penjaga naga kekaisaran lainnya tanpa alasan. Saya curiga Anda memiliki motif tersembunyi. Mengapa kamu tidak dengan patuh berlutut untuk menerima hukumanmu? Si Fang berteriak keras, langsung menyalahkan Lu Ming. Lu Ming melirik Si Fang dengan acuh tak acuh dan berkata, bodoh sekali. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk tersesat. Beraninya kamu. Anda berani menyinggung atasan Anda, dan kejahatan Anda akan berlipat ganda.
Kultivasimu akan dilumpuhkan, dan kamu akan diusir dari penjaga naga kekaisaran. Si Fang berteriak, hehe, Si Fang, kenapa kamu tidak mencobanya? Lu Ming tersenyum tipis. Kamu masih berani melawan. Si Fang berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming berani melawan. Kakak laki-laki Si Fang adalah ahli alam dewa spiritual tingkat pertama dan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika Lu Ming berani menyentuhnya, dia akan mendekati kematian. Selain itu, dia telah mempelajari teknik seni bela diri yang cukup kuat dari saudaranya. Dia juga cukup berbakat. Bahkan jika kultivasi Lu Ming satu tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak takut untuk melawannya. Lu Ming tidak menjawab Si Fang. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan menuju Si Fang, 3 napas telah berlalu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri dan mengusirmu. Beraninya kamu. Anda benar-benar berani menyerang saya. Semuanya, ayo serang bersama dan tekan orang ini. Mati, Si Fang berteriak dengan marah. Auranya meledak dan dia menyerang Lu Ming. Selain Si Fang, 3 lainnya juga mulai bergerak. Aura mereka meletus, dan mereka semua sebenarnya berada di alam embrio roh tingkat 6. Beberapa orang ini adalah yang terkuat di spanduk ini, dan mereka biasanya mengikuti jejak Si Fang. Keempatnya bergabung dan momentumnya tidak lemah. Namun, di mata Lu Ming, mereka tidak berbeda dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Bang, bang, Lu Ming menendang. Saat tendangan ini ditendang, berubah menjadi bayangan 4 kaki. Bang, 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 semua serangan Si Fang dan 3 lainnya berubah menjadi gelembung di bawah kaki Lu Ming. Telapak kaki Lu Ming tercetak di wajah mereka. Dengan 4 teriakan, Si Fang dan 3 lainnya dikirim terbang keluar halaman seperti 4 bola meriam. Jeritan mereka bergema di langit malam, lalu mereka terbang semakin jauh. Masih ada pria parubaya kurus seperti monyet yang belum pergi. Saat ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, dan wajahnya pucat. Tadi dia ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani bahkan berani memukul Si Fang. Yang terpenting, dia tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak hanya berani bertarung, tetapi kekuatan tempurnya juga begitu kuat. Dia mengirim Si Fang dan 3 lainnya terbang dengan satu tendangan. Meskipun budidaya Lu Ming satu tingkat lebih tinggi dari kelompok 4 Si Fang, kelompok Si Fang memiliki 4 orang, namun mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari alam embrio roh tingkat ke-7 biasa. Pada saat ini, dia memandang Lu Ming dengan ketakutan. Enyah, Lu Ming memarahi. Ya, aku akan tersesat sekarang. Pria parubaya kurus seperti monyet berbalik dan hendak pergi. Sudah kubilang padamu untuk tersesat, jangan pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Ini, wajah pria parubaya kurus seperti monyet itu pucat. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Mata Lu Ming menjadi dingin. Jangan, pria parubaya kurus seperti monyet itu begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. Dia hanya bisa berbaring di tanah karena malu dan keluar dari halaman. Kemudian, dia bangkit dan lari. Ini, wakil komandan, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu lolos karena menyinggung Si Fang. Sun Lin sangat khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Dia takut dia akan terlibat oleh Lu Ming. Apa yang Anda takutkan? Lu Ming berkata dengan santai dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dengan lambaian tangannya, banyak botol, kotak giok, dan kotak besi muncul di ruangan itu. Ada lebih dari 100, semuanya dia peroleh dari rumah orang suci di dunia rahasia. Lu Ming tidak memeriksanya sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memeriksanya. Ini adalah pil pemurnian roh. Lu Ming sangat gembira saat melihat botol giok. Botol giok itu sebenarnya adalah pil pemurnian roh. Pil pemurnian roh dibuat dari bahan utama buah pemurnian roh. Jika sering dikonsumsi oleh embrio roh yang telah disempurnakan, hal ini dapat sangat meningkatkan peluang untuk menerobos ke alam dewa roh. Jika pembangkit tenaga listrik Dewa Roh mengkonsumsinya, hal itu dapat memadatkan Dewa Roh dan memperkuat kesadaran spiritual mereka. Ada lusinan botol giok di sini, semuanya berisi pil pemurnian roh. Ada 9 pil di setiap botol giok, dan setidaknya ada beberapa ratus pil pemurnian roh di sana. Setelah itu, Lu Ming melihat hal lain. Banyak dari yang lainnya adalah ramuan yang sangat berharga, dan kebanyakan dari mereka tidak kalah dengan ramuan pemurnian roh. Ada juga berbagai bahan berharga yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Lu Ming. Dia menjauhkan mereka. Akhirnya, dengan pikiran, pagoda kecil berwarna merah menyala muncul. Senjata spiritual kaisar. Begitu menara merah menyala muncul, menara itu sedikit bergetar seolah hendak pergi. Namun, inti penting Lu Ming menyebar dan menyelimuti menara kecil itu. Jika aku menyempurnakan senjata kaisar, itu pasti akan meningkatkan kekuatanku. Namun, hal itu tidak akan semudah itu. Dengan kultivasi saya saat ini, meskipun saya menyempurnakannya, saya tidak akan dapat mengeluarkan sebagian besar kekuatannya.
Saya akan menunggu sampai saya punya waktu luang untuk memperbaikinya. Memikirkan hal ini, Lu Ming menyimpan pagoda kecil itu. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan pemurnian roh dan menyempurnakannya untuk memadatkan jiwa rohnya. Waktu perlahan berlalu. Malam ini, tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, pada siang hari, juga tidak ada pergerakan. Pada malam kedua, Lu Ming mulai bergerak. Dia meminta Dandan untuk menuliskan susunan yang bisa menyembunyikan auranya untuknya, dan tubuhnya menembus kehampaan seperti hantu, menuju rumah Pangeran ke-8 Xie Zhen. Lu Ming berencana memasuki kediaman Xie Zhen untuk melihat apakah dia bisa mengetahui sesuatu tentang Xie Nianxing. Kediaman Pangeran ke-8 secara alami dijaga oleh para penjaga naga kekaisaran. Namun, dengan kultivasi Lu Ming saat ini dan formasi penyembunyi aura yang telah dia buat, para penjaga naga kekaisaran tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Rumah Pangeran ke-8 sangat besar, dengan banyak istana dan paviliun. Lu Ming menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Dia pindah dan muncul di atas istana. Dia mengamati area itu dengan indera spiritualnya dan situasi di bawah istana terpatri dalam benaknya. Itu lebih jelas dari apa yang bisa dilihatnya dengan matanya. Inilah keajaiban perasaan rohani. Di bawah, di sebuah ruangan, dua sosok sedang mendiskusikan sesuatu. Salah satunya adalah Si Fang, dan yang lainnya berusia 50-an. Dia kekar dan tampak cukup bermartabat. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Deputi baru itu sombong sekali sampai berani memukul saya. Dia jelas tidak memberimu wajah. Si Fang menangis. Pria kekar berusia 50-an ini adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8, seorang ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Namun, kultivasi Lu Ming saat ini berada di alam dewa spiritual tingkat kedua. Dewa spiritual yang dia kembangkan sangat kuat, dan kesadaran spiritualnya sangat kuat. Bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Baiklah, aku tahu tentang ini. Ming Lu ini sangat berani. Namun, saya adalah ahli alam dewa spiritual dan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika saya menyerangnya secara langsung, saya khawatir saya akan dikritik oleh yang lain. Bagaimana kalau begini, aku punya cara untuk menyingkirkannya. Karena itu, kakak laki-laki Si Fang mulai menggunakan transmisi suara. Lu Ming tidak dapat mendengar sisanya. Hehe, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyingkirkanku. Lu Ming mencibir. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu untuk mencari kediaman Pangeran ke-8. Tidak lama kemudian, Lu Ming akhirnya menemukan Pangeran ke-8 di dalam mansion. Pangeran ke-8 memang Xie Zhen. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xie Zhen telah sedikit dewasa, dan budidayanya juga menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Xie Zhen berada tinggi di udara, duduk di atas aula besar. Di bawahnya, beberapa orang berlutut di sana, melapor kepadanya. Bang, Xie Zhen tiba-tiba membanting meja dan berteriak dengan dingin, apa? Mereka gagal lagi, sungguh sampah. Pangeran ke-8, meskipun putri ke-16 berada di alam iblis jurang maut, bakatnya terlalu tinggi, dan kemajuan kultivasinya terlalu menakutkan. Semua orang yang kami kirim dibunuh olehnya. Salah satu dari mereka menjawab, Putri ke-16, King kecil. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan matanya tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang dingin. Dari apa yang baru saja dia katakan, Xie Nianxing berada di alam iblis. Terlebih lagi, Xie Zhen telah mengirim orang untuk membunuhnya. Pada saat itu, niat membunuh Lu Ming sangat kuat. Namun, dia merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Setidaknya, Xie Nianxing baik-baik saja dan masih hidup. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku pikirkan. Dia alien, lahir dari pelayan rendahan. Ayahku tidak membunuhnya secara langsung atau menekannya dalam api iblis di alam iblis jurang, tetapi hanya memenjarakannya di alam iblis jurang dan membiarkannya bertarung dengan makhluk iblis. Dia sungguh beruntung. Wajah Xie Zhen gelap dan suaranya dingin. Pangeran ke-8, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu dari mereka bertanya. Wanita jalang ini sangat membenciku. Jika aku membiarkannya hidup, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Xie Zhen berkata dengan wajah dingin. Pangeran ke-8, menurutku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yang mulia Kaisar Bijak tidak membunuhnya, kemungkinan besar karena hubungan ayah anak perempuan. Namun, Putri ke-16 adalah spesies langka, dan merupakan hal yang tabu bagi klan Kaisar Sage kita. Bahkan jika Yang Mulia tidak membunuhnya, dia tidak akan membiarkannya keluar dari jurang alam iblis. Dia kemungkinan besar akan menghabiskan hidupnya di alam iblis jurang maut. Di bawah, kata seseorang. Mungkin itu masalahnya, tapi bakat wanita jalang ini terlalu tinggi. Selama dia belum mati, aku tidak bisa tenang. Xie Zhen berkata dengan ekspresi gelap. Pangeran ke-8, haruskah kita terus mengirim lebih banyak orang? Mari kita tunggu sebentar. Pengorbanan nasional 1 juta tahun akan diadakan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Selama periode ini,
Ayah saya tidak berkultivasi terpencil dan memperhatikan hal-hal besar dan kecil. Ini bukan saat yang tepat untuk bergerak. Setelah pengorbanan nasional selama 1 juta tahun, kami akan mengirim ahli ke alam iblis dan membunuhnya dalam satu gerakan. Mata Xie Zhen tampak seram. Berderak, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh di tubuhnya. Siapa ini? Namun, itu hanya bocor sedikit dan dirasakan oleh ahlinya. Bas, sosok Lu Ming bergerak dan dia meninggalkan tempat itu. Dalam sekejap, dia muncul 100 mil jauhnya dan kembali ke asrama. Dia benar-benar ingin menamparkan Xie Zhen sampai mati, tetapi dia tahu ini belum waktunya. Dia harus menemukan pintu masuk ke alam iblis dan menyelamatkan Xie Nianxing. Jika dia membunuh Xie Zhen sekarang, dia pasti akan memperingatkan musuh. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan Xie Zhen hidup lebih lama. Namun, Lu Ming bersumpah bahwa dia akan membunuh Xie Zhen cepat atau lambat. Sejak saat itu, Lu Ming akan meluangkan waktu untuk berkeliling setiap hari dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang wilayah iblis jurang maut. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tampaknya sangat sedikit orang yang tahu tentang wilayah iblis jurang maut. Lu Ming menduga bahwa alam iblis Tartarian kemungkinan besar adalah sebuah pesawat atau alam rahasia. Pintu masuknya kemungkinan besar berada di suatu tempat di istana. Di sisi lain, selain pergi bertanya, Lu Ming akan menyempurnakan pil pemurnian roh dan memahami alam maksud. Pil pemurnian ilahi tidak dapat secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi Lu Ming. Namun, hal itu dapat membuat Tuhan spiritual menjadi lebih kental dan indera spiritual menjadi lebih kuat. Semakin kuat dewa spiritualnya, semakin bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. 3 hari kemudian, Lu Ming sedang berkultivasi ketika Si Fang datang lagi. Lu Ming keluar dari kamar dan memandang Si Fang dengan acuh tak acuh. Ada apa? Kamu ingin dipukuli lagi? Hah, wajah Si Fang berubah jelek. Dia mendengus dan berkata, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ada misi. Pangeran ke-8 pergi ke Gunung Binatang untuk berburu. Kita harus pergi bersama. Ayo pergi. Baiklah, Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Si Fang melihat punggung Lu Ming dan senyuman dingin muncul di sudut bibirnya. Para penjaga naga kekaisaran berkumpul dan mengikuti Xie Zhen, menuju Gunung Tangisan Binatang. Gunung Tangisan Binatang adalah pegunungan yang tak terbatas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Itu adalah tempat berburu keluarga kerajaan, dan khusus digunakan bagi keturunan keluarga Xie untuk melatih budidaya mereka. Murid-murid keluarga Xie sering datang ke Gunung Tangisan Binatang untuk berburu. Faktanya, mereka akan memasuki Gunung Tangisan Binatang untuk bertarung dengan binatang buas. Ada sebuah kamp militer besar di luar Gunung Tangisan Binatang. Ada tempat tinggal dan penjaga. Si Fang, kamu memimpin penjaga naga kekaisaran dan ikuti aku ke pegunungan, tapi kamu tidak harus melindungiku. Kalian berpencar dan berburu, dan kita akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh binatang buas yang lebih banyak dan lebih kuat. Bagaimana? Melihat Gunung Tangisan Binatang itu, Xie Zhen sangat bersemangat. Pangeran ke-8, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Si Fang tersenyum. Tidak apa-apa, ada juga ahli dalam penjaga naga kekaisaran. Cobalah yang terbaik untuk bersaing dengan setengah pangeran, dan saya akan memberi penghargaan kepada mereka yang berkinerja baik. Xie Zhen tertawa. Baiklah, aku akan membawanya. Si Fang membungkuk. Kalau begitu ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, Xie Zhen memimpin jalan dan terbang menuju Gunung Tangisan Binatang. Si Fang dan yang lainnya juga terbang menuju Gunung Tangisan Binatang. Mungkinkah kamu ingin menyingkirkanku di Gunung Tangisan Binatang? Lu Ming berpikir dalam hatinya. Dia menduga kakak laki-laki Si Fang mungkin akan menyerangnya di Gunung Tangisan Binatang. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Jika pihak lain sedang mencari kematian, dia tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Setelah terbang ke Gunung Tangisan Binatang, kelompok itu bubar. Lu Ming terbang menuju kedalaman Gunung Tangisan Binatang, merasa sedikit bosan. Binatang buas di area luar Gunung Tangisan Binatang memiliki level yang sangat rendah. Ketika beberapa binatang buas tingkat raja dan roh permukaan laut melihat Lu Ming, mereka akan melarikan diri tanpa jejak hanya dengan tatapan tajam darinya. Setelah setengah jam, tidak ada yang bergerak. Masih tidak bergerak. Lu Ming bergumam. Dia duduk bersila di atas boulder yang terlihat jelas dan menunggu. Setelah 2 jam, tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Sepertinya aku salah. Mereka tidak akan bertarung di sini. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sedikit terkejut. Lupakan saja, kurasa perburuan Xie Zhen akan segera berakhir. Aku hanya akan membunuh beberapa untuk menghadapinya. Sosok Lu Ming bersinar dan dia melayang ke langit. Gan, gan. Setelah beberapa saat, pekikan terdengar dan sekelompok elang perak terbang melewatinya. Begitu mereka melihat Lu Ming, lebih dari 10 dari mereka memekik dan menerkamnya. Itu kalian. Lu Ming menjentikkan jarinya dan tombak panjang terbentuk, menembaki condor perak.
Puff! 5 ekor elang perak tertusuk pancaran sinar tombak. Elang yang tersisa memekik ketakutan dan melarikan diri. Lu Ming tidak mengejar mereka. Dia menggunakan esensi vitalnya untuk membawa kelima elang dan terbang kembali ke kamp militer. Kelima elang ini setara dengan alam embrio roh tingkat ke-8, yang kurang lebih cukup. Di kamp militer, Xie Zhen dan yang lainnya telah kembali. Di dasar kamp militer, terdapat binatang buas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pangeran ke-8 sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa jam, Anda benar-benar membunuh 3 makhluk embrio roh tingkat 8 dan 3 makhluk embrio roh tingkat ke-7. Pangeran ke-8 memang seorang jenius yang dianugerahkan surga. Yang rendahan ini terkesan. Si Fang berdiri di depan Xie Zhen dan menyanjungnya. Ini bukan apa-apa, kalian bisa berkultivasi dengan baik. Xie Zhen berkata dengan rendah hati, tapi kebanggaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Budidayanya berada di alam embrio roh tingkat ke-6, dan merupakan pencapaian yang cukup bagus untuk mampu memburu 3 binatang alam embrio roh tingkat 8 dan 7 dalam waktu kurang dari 3 jam di Gunung Tangisan Binatang yang luas. Tiba-tiba, pandangan si Fang beralih ke Cakrawala dan dia melihat Lu Ming terbang kembali, menyeret 5 elang perak di belakangnya.